Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi terkait dengan strategi untuk menembus jurnal internasional, terutama jurnal-jurnal bereputasi. Pada bagian kali ini saya akan membahas tentang penulisan kesimpulan. Ini bisa jadi berbeda-beda pemahaman kita terkait dengan ini, karena beda jurnal bisa jadi penulisan kesimpulannya juga berbeda caranya. Namun yang akan saya fokuskan pada kali ini adalah berkaitan dengan kontennya atau isinya, bukan kepada stylenya, karena style sangat bergantung kepada jurnal yang kita tuju. Baik, apa pentingnya sebuah kesimpulan? Kesimpulan ini merupakan kalimat terakhir daripada artikel atau jurnal yang kita tulis. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah lagu, maka kesimpulan ini adalah lirik terakhir daripada sebuah lagu kita. Jadi andaikan kita eh, membawakan sebuah lagu, ketika lirik terakhirnya itu sangat memuaskan dan sangat mengesankan bagi si pendengar, maka mereka akan menunggu-nunggu karya kita berikutnya. Mereka akan menjadi pendengar favorit kita. Begitu juga halnya dengan sebuah tulisan atau karya ilmiah, dalam hal ini adalah jurnal. Kalau kesimpulan kita sangat mengesankan bagi seorang pembaca, maka mereka akan menunggu-nunggu karya kita berikutnya atau tulisan kita berikutnya. Kemudian, pada bagian pendahuluan, kita sudah menghipnotis pembaca bahwa ada masalah, masalahnya macam-macam, kita sudah list di dalam pendahuluan. Kemudian untuk menyelesaikan masalah itu kita menawarkan sebuah solusi di mana kita akan melakukan sebuah penelitian. Jadi pada bagian kesimpulan, sesungguhnya kita ingin mengembalikan si pembaca kepada dunia mereka. Setelah kita hipnotis pada bagian pendahuluan, kita mengatakan bahwa ada masalah, kemudian kita menawarkan sebuah solusi dengan penelitian kita, maka pada bagian kesimpulan, kita ingin mengembalikan mereka kepada dunia mereka, bahwa masalah Anda sudah saya selesaikan dengan penelitian saya. Jadi oleh karena itu, mestinya dari sebuah kesimpulan, seorang pembaca merasakan ada sebuah manfaat atau sebuah dampak, ya, dampak yang sudah mereka rasakan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi ada manfaat yang sudah mereka rasakan, ada sesuatu yang berubah dari bidang mereka. Yang awalnya ada masalah, kemudian kita selesaikan dengan penelitian yang kita lakukan. Kalau seorang pembaca tidak mendapati ini pada kesimpulan kita, maka mereka tidak akan merasa puas dengan tulisan kita, dan kemungkinan mereka tidak akan membaca lagi tulisan kita. Jadi oleh karena itu sesungguhnya sebuah kesimpulan ini sangat penting. Kalau mereka puas dan berkesan dengan kesimpulan kita, maka mereka akan menunggu-nunggu tulisan kita berikutnya. Seringkali orang keliru dengan kesimpulan. Ada yang beranggapan kesimpulan dengan ringkasan sama. Jadi saya tegaskan bahwa kesimpulan itu tidak sama dengan ringkasan. Jadi sebuah conclusion itu tidak sama dengan summary. Ya. Ini sangat berbeda konteksnya. Kesimpulan itu jauh lebih dalam daripada sekedar sebuah ringkasan. Ya. Untuk memudahkan pemahaman kita, apa sih perbedaannya sesungguhnya, maka saya coba bawakan sebuah ilustrasi agar kita bisa memahaminya dengan lebih mudah. Jadi sekarang kita bayangkan kita merasakan badan kita tidak enak. Jadi mungkin kita merasa ada gejala, ya, demam tinggi, nyeri kepala berat, ya, dan lain sebagainya, nafsu makan menurun, mual dan muntah. Lalu karena ada gejala ini, kita membawanya ke dokter. Kita membawanya ke dokter, ya, kita membawanya ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit kita tentu akan diuji, ya,
banyak ujinya. Ada uji darah, ya, uji NS1 dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil pengujian ini tentu akan ada dari pengujian ini tentu akan ada hasilnya. Ada hasil tes darah keluar, ya, tes NS1 juga keluar hasilnya, tes serologi keluar hasilnya. Lalu, apakah hasil uji ini yang merupakan kesimpulan? Tidak, ya. Ini belumlah kesimpulan. Tapi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita demam berdarah. Jadi inilah yang sesungguhnya kesimpulan. Kesimpulan itu adalah demam berdarah itu. Ya. Namun seringkali ketika kita menulis sebuah kesimpulan, demam berdarahnya sering kelupaan. Apa yang sering disampaikan oleh orang di dalam kesimpulan adalah mereka menyampaikan uji ini hasilnya begini, uji ini menghasilkan ini, uji ini menghasilkan ini. Itu saja, kesimpulannya tidak ada. Jadi yang sering ditampilkan itu adalah ringkasan hasil. Jadi sekali lagi, kesimpulan itu jauh lebih dalam daripada sekedar ringkasan hasil. Ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah demam berdarah. Apakah seorang dokter ketika dia sudah mengatakan kita demam berdarah, dia selesai sampai di situ? Ya, tentu tidak. Karena kalau seorang pasien, dokternya menyampaikan Anda demam berdarah, silakan pulang. Tentu kita akan sangat marah. Lalu apa yang dilakukan dokter? Dokter akan memberikan rekomendasi. Anda karena demam berdarah, Anda minum obat ini, kemudian Anda istirahat sekian hari. Lalu setelah itu kita baru pulang. Jadi kita, ketika ada dokter yang seperti itu, kita akan sangat puas. Penyakit kita ditemukan, lalu kita diberikan obat. Coba aja kita pergi ke dokter, ya. Sudahlah penyakit kita ditemukan, ya. Kemudian antrinya lama, misalnya. Itu kesannya luar biasa. Jadi sama halnya dengan ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, ketika orang membaca kesimpulan, mestinya mereka mendapati kesimpulan itu, kemudian setelah itu ada semacam rekomendasi dari kita. So what gitu loh, ya. Why should anybody care? Ya, emangnya kenapa kalau dapat hasilnya begitu? Ya, apa pentingnya sih gitu? Kenapa sih harus kita perhatikan, harus kita pedulikan hasil itu? Jadi hal-hal ini mestinya harus ada di dalam sebuah kesimpulan. Oke, mudah-mudahan kita sekarang jelas mana yang ringkasan hasil, mana yang kesimpulan. Baik, sekarang kita coba melihat tips untuk menulis sebuah kesimpulan. Yang pertama, mulai dari temuan yang paling penting. Jadi temuan yang paling penting dari hasil penelitian kita itu harus diletakkan di kalimat pertama. Ya. Cara yang paling mudah sebetulnya adalah kita tinggal lihat judul kita. Ya, kita lihat judul kita. Judul kita, misalnya judul kita adalah perbandingan ini dengan ini. Ya, perbandingan A dengan B. Kalau judulnya sudah perbandingan A dengan B, maka kalimat pertama daripada kesimpulan mestinya adalah A lebih besar dari B, A lebih kecil dari B, atau A sama dengan B. Kemudian setelah kita sampaikan temuan paling penting kita di kalimat yang pertama, maka sudah pasti ya, ketika kita tadi menyampaikan kalimat paling penting atau hasil paling penting di kalimat yang pertama, maka ini besar kemungkinan ini sudah menjawab tujuan yang ada di pendahuluan. Jadi jangan sampai lupa bahwa tujuan yang ada di pendahuluan yang kita sebutkan di pendahuluan harus terjawab di dalam sebuah kesimpulan. Kemudian setelah kita menyampaikan temuan kita yang paling penting pada bagian awal dari kesimpulan, kemudian setelah itu kita dukung dengan hasil penelitian, maka tentu akan ada implikasi ya atau konsekuensi dari temuan kita. Ini kita sampaikan. Ya, jadi tadi misalnya ya, kita ke dokter. Jadi kesimpulannya adalah demam berdarah. Lalu orang kan nggak mungkin percaya kalau hanya disebut begitu. Maka perlu
data pendukung. Ya, data pendukung ini adalah hasil kita. Hal ini terlihat daripada uji darah lengkap, uji SN1, uji serologi, ya. Nah, kemudian setelah itu pasti ada implikasi kan dari temuan kita. Maka kita juga menjelaskan implikasinya atau konsekuensi daripada temuan itu, ya. Kemudian yang keempat, jaga orisinalitas di dalam sebuah kesimpulan. Seringkali orang menulis kesimpulan, tapi yang dia tulis itu bukan yang dia kerjakan. Ada juga yang memasukkan teori, ada yang juga yang memasukkan latar belakang, ya, kutipan misalnya. Walaupun kutipan ini masih mungkin saja dilakukan di dalam sebuah kesimpulan terkait dengan mungkin membandingkan hasil dengan hasil orang lain, itu ada kemungkinan, terutama dalam letter misalnya. Karena letter itu kadang-kadang space di dalam kesimpulan, kadang kita juga diperbolehkan memasukkan sedikit pembahasan misalnya. Maka di situ ada kemungkinan kita melakukan kutipan. Tapi normalnya kutipan sebetulnya tidak ada di dalam kesimpulan. Kemudian seringkali di dalam kesimpulan kita mencantumkan statistik yang detail. Ya, sebetulnya statistik yang detail ini tempatnya tidak di kesimpulan. Tempatnya adalah di hasil dan pembahasan. Ya. Jadi di kesimpulan kita tidak perlu lagi menampilkan hasil-hasil ukuran-ukuran statistik yang detail di dalamnya. Kemudian yang juga sering kali dilakukan, menulis abstrak di kesimpulan. Jadi di kopinya abstrak lalu dipindahkan ke kesimpulan. Ini tentu sangat tidak elok ya, karena antara abstrak dan kesimpulan dia fungsinya sangat berbeda sekali. Nanti di lain kesempatan kita coba menjelaskan berkaitan dengan penulisan abstrak. Kemudian hal yang penting kita lakukan seperti tadi yang saya sampaikan ketika memberikan ilustrasi terkait dengan kita berobat ke dokter adalah kita coba uji deh kesimpulan yang kita udah bikin. Jadi setelah kita bikin kesimpulan, so what? Emangnya kenapa gitu? Kalau kita udah mengatakan misalnya A, B, C kesimpulannya, so what? And why should anybody care? Kenapa sih mesti orang peduli dengan hasil ini? Kalau belum terjawab ini di dalam kesimpulan kita, berarti kesimpulan kita masih belum lengkap. Sama dengan tadi, dokternya bilang, kamu ini DBD loh. Lalu disuruh pulang oleh dokternya. Enak enggak? Enggak enak. Ya, lalu dokternya, kita kan bertanya tuh, so what? Kalau DBD, ya kalau karena kamu DBD, kamu minum obat ini 3 kali sehari, kemudian kamu istirahat sekian hari ya, gitu ya. Nanti datang lagi deh setelah itu, misalnya. Enak kan? Ada solusi, tidak menggantung. Lalu kalau kita hanya membuat kesimpulan, hanya ringkasan hasil saja, tidak jelas mau diapakan, tidak jelas dampaknya juga bagi pembaca, maka tulisan kita masih menggantung, belum selesai. Ya. Jadi ini diantara hal-hal utama, karena kalau hal lain yang detail, yang lebih rinci, tentu banyak yang mesti diperhatikan. Tapi ini hal yang utama yang kalau kita perhatikan itu sudah cukup baik kesimpulan yang kita susun. Oke, kemudian saya coba berikan sedikit contoh. Ini saya ambil dari letter ya, dari Geophysics Research Letter. Coba kita perhatikan di tulisan ini. Ini kesimpulannya cukup baik, ya. Namun karena letter, di sini masih ada sitasi ya di kesimpulan. Masih ada sitasi karena letter kadang-kadang seperti tadi disebutkan mereka memberikan peluang untuk itu karena memang space yang ada di letter itu sangat minim. Sekarang kita lihat kata pertama. Ya. Selama QBOE MJO selama boreal winter teramati lebih aktif ya, dan menjarah lebih koheren. Coba ya, itu kalimat awalnya. Sekarang kita perhatikan judulnya. Judulnya itu kan perbedaan ya, perbedaan struktur vertikal. Jadi ketika orang membaca kalimat pertama,
maka mestilah mereka langsung mendapati perbedaannya bagaimana. Ya, perbedaannya bagaimana? Nah, dari sini kan terlihat dengan sangat jelas bahwa lebih aktif dan lebih koheren. Jadi langsung dapat poin utamanya. Jadi temuan utamanya terlihat dengan sangat jelas di bagian awal ya. Jadi main findingnya itu terlihat dengan sangat jelas di bagian awal. Kemudian ini sangat sinkron dengan judul perbedaan. Ya. Jadi kalau judul kita perbedaan, ya, tentu di bagian awal tuh langsung nampak perbedaannya. Ya. Apakah lebih ini, atau misalnya judul kita pengaruh penambahan A terhadap B. Tentu di bagian awal, di kalimat pertama kesimpulan kita, apakah penambahan A itu menguatkan B atau melemahkan B atau bagaimana? Itu mestinya yang kita dapati di bagian-bagian awal dari sebuah kesimpulan kita. Kemudian yang berikutnya ini hanya elaborasinya. Ini kan dia menyajikan fakta. Ya. Fakta-fakta yang didapatkan selama penelitian, ya. Fakta-faktanya bagaimana? Jadi hasil ya. Jadi temuan utamanya tadi kan DBD tuh. Hasilnya apa? Hasilnya uji lab kan? Uji darah, uji SN1, kemudian uji serologi. Itu di bawah letaknya. Ya. Kemudian setelah itu baru konsekuensi daripada temuan ini apa sih? Ya, konsekuensinya, implikasinya atau rekomendasinya bagaimana? Ini di bagian akhir. Ya, di paragraf yang di beberapa kalimat terakhir di situ terlihat tuh kontribusi kita, ya. Jadi dari temuan di atas itu apa konsekuensi yang muncul itu dijelaskan di bagian akhir, ya. Itu yang diberi garis merah, misalnya yang ini semakin jelas ya. Jadi perbedaan ini juga bisa digunakan untuk memverifikasi model, ya. Misalnya. Jadi ada. Jadi ketika orang baca, oh ternyata ya, kalau kita ingin verifikasi model, ya bisa juga dengan perbedaan-perbedaan struktur daripada MJO ini, ya. Jadi ada yang berubah, ada dampaknya bagi pembaca. Tapi kalau kita hanya sampai bagian ini saja, bagian hasil kita, kesimpulan utama apa, kemudian hasilnya apa, orang tidak tahu kan, emang konsekuensinya apa? Apa sih pentingnya yang ini, gitu ya, yang bagian ini? Apa sih pentingnya? Nah, jadi oleh karena itu kita jelaskan di sini. Seperti tadi kita ke dokter. Jadi karena Anda DBD, maka Anda ya minum obat, kemudian Anda istirahat. Maka ini yang coba dijelaskan di bagian ini, ya. Jadi demikian kira-kira contohnya ya. Kemudian apa kelemahan-kelemahan daripada kesimpulan yang kebanyakan dilakukan adalah yang pertama membosankan, ya. Jadi sering mengulang-ulang kata. Ini sering, ya. Kemudian tidak ada kontribusi, jadi tidak jelas keuntungan bagi pembaca itu tidak jelas, ya, kontribusinya tidak ada, ya, di dalam kesimpulan. Kemudian tidak koheren, jadi seperti daftar belanja, gado-gado, ya, tidak koheren. Jadi seringkali kita membuat misalnya menyusun kesimpulan dalam format seperti ini. Apakah ini salah gitu ya? Tidak salah karena memang menulisnya tidak ada salah yang benar, salah benar ya. Cuman sebetulnya kalau kita sudah punya bab conclusion atau kesimpulan, di bawah mestinya kita tidak perlu lagi menulis it can be concluded that atau sejenisnya. Itu tidak perlu lagi karena jarak antara kalimat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di atasnya kan bukannya itu sudah babnya kesimpulan. Kan orang bisa baca bahwa ini sudah membuat kesimpulan, maka tidak perlu lagi kita membuat kalimat ini. Kalimat ini from the result, from the misalnya kita dalam presentasi oral ya. Kalau presentasi oral kita menggunakan ini, oke.
Tapi kalau dalam tulis sebetulnya ini mengulang-ulang kata dan itu sangat membosankan. Ya, itu satu. Kemudian kita membuat daftar, ya. 1, 2, 3. Daftar ini cenderung menggiring kita untuk meringkas hasil. Jadi dari uji XRD maka didapatkan ukuran kristal sekian. Dari uji SEM didapatkan morfologinya sebegini. Kemudian dari uji TEM didapatkan hasil begini. Maka akhirnya kita melistlah hasil-hasil uji saja. Ya, hasil-hasil uji. Dan tidak ada kita menyajikan kesimpulannya sendiri apa, kemudian kontribusi atau rekomendasi kepada pembaca apa. Jadi semacam daftar belanja, ya. Jadi tidak koheren kesimpulan kita. Namun ada mungkin jurnal yang memang mereka meminta daftar 1, 2 atau poin 1, 2, 3 begini, ya. Ini kembali kepada jurnal. Sebetulnya walaupun kita menyajikan 1, 2, 3, ya, itu masih mungkin kita membuat kesimpulan yang koheren dan kuat, ya, selama kita tidak terpaku pada daftar ringkasan hasil penelitian. Jadi kita di bagian 1 misalnya kita memasukkan kesimpulan utama, 2, 3, 4 supporting sentence untuk poin 1 misalnya gitu ya. Kemudian terakhir mungkin kontribusi dan rekomendasi itu sangat mungkin kita lakukan, ya, walaupun tidak seenak kesimpulan yang tidak bernomor ini dalam membuat sebuah alur yang telling story yang enak, ya, yang enak disusun dan enak dibaca tentunya bagi pembaca. Jadi ini kelemahan yang barangkali kita coba menghindari, ya, kita coba menghindari. Jadi kita setelah ada bab conclusion tidak perlu lagi membuat statement apapun, langsung saja temuan utama kita apa. Jadi kita tidak perlu membuat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, itu tidak perlu lagi, ya, langsung saja to the point saja. Karena salah satu ciri daripada artikel ilmiah atau jurnal ilmiah itu adalah to the point. Jadi tidak berbelit-belit, ya, tidak berbelit-belit, karena juga clarity dan lain sebagainya itu menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis. Kalau banyak berulang, banyak kata-kata, boros kata, nanti juga biayanya juga akan lebih mahal, ya, dari sisi biaya. Kemudian terkait dengan tenses, ya, terkait dengan tenses. Sebetulnya di dalam kesimpulan ini tensesnya bisa beragam, ya, tensesnya. Kalau kesimpulan utama atau temuan utama, kesimpulan utama kita ini bisa kita sajikan dalam bentuk present. Kemudian kalimat pendukung daripada temuan utama ini itu kan daripada kesimpulan kita itu adalah hasil-hasil, kan, hasil-hasil penelitian, ya. Hasil-hasil penelitian ini tentu kita sajikan dalam bentuk past tense. Kemudian ketika kita melakukan atau menyajikan atau menceritakan implikasi daripada temuan kita, rekomendasi kepada pembaca gitu, ya, itu bisa kita sajikan dalam bentuk present. Kalau ada future work-nya atau future research kita, itu tentu kita sajikan dalam bentuk future, ya. Walaupun sebetulnya future work ini hendaklah kita menyampaikan apa yang tidak menjadi sisi kelemahan penelitian kita yang kemungkinan akan membuat orang ragu dengan hasil yang kita dapatkan saat ini, ya. Jadi betul-betul kita pilih future work yang betul-betul untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan hasil penelitian kita. Jangan kelemahan kita di dalam penelitian lalu kita sebutkan di dalam future work, ya, jangan. Misalnya begini, uji sampel kita mungkin 5. Lalu di dalam future work mungkin kita semacam rekomendasi kepada riset berikutnya bahwa sebaiknya dilakukan 10. Padahal penambahan dari 5 menjadi 10 mestinya itu bisa kita lakukan sendiri, ya, tanpa harus misalnya meminta atau menyebutkan
itu sebagai future work bagi pembaca gitu ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi sebutkanlah future work itu yang benar-benar hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan saat ini dalam penelitian kita, dan itu demi kesempurnaan dilakukan pada waktu berikutnya misalnya. Ya, jadi sekali lagi ingat bahwa future work jangan menyajikan hal yang akan membuat orang memandang rendah, membuat orang kurang yakin dengan hasil yang kita sajikan di dalam artikel yang sedang kita tulis tersebut. Jadi itu kira-kira berkaitan dengan penulisan kesimpulan ini. Jika ada pertanyaan maka bisa disampaikan via email. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.